Perkenalkan, nama saya Rendika Eki Pratama dari kelas 12 TB Industri. Ingin menjelaskan tentang konsep tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 tahun 31 Hijriah atau 691 Masehi. Banyak teori-teori yang menyatakan masuknya Islam ke Indonesia. Seperti teori Gujarat yang dicetus oleh J.P. Napel yang menyatakan masuknya Islam di Indonesia, khususnya pada abad ke-13 Masehi yang menetap di Nusantara untuk menunggu musim angin yang cocok untuk berlayar kembali. Di saat itu, mereka berinteraksi dengan penduduk lokal dan menyebarkan agama. Teori ini dibuktikan dengan adanya kesamaan batu nisan di Gresik dan di Gujarat. Kemudian ada teori Persia yang dicetus oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Nigrat yang menyatakan agama Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 hingga 13 Masehi yang dibawa oleh pedagang Persia sembari melakukan penyebaran Islam di Nusantara, tepatnya di Sumatera melalui Selat Malaka sebagai pusat perdagangan. Teori ini dibuktikan dengan adanya kesamaan budaya, tradisi antara Persia dan Indonesia. Kemudian ada teori Arab. Teori ini dicetus atau didukung oleh J.V. van Leer atau Anthony H. Jones, T.W. Alrod, dan Buya Hamka yang menyatakan masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang Arab dan disebar dengan menjalin hubungan dengan penduduk lokal dan menikah dengan wanita pribumi. Teori ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab di pesisir pantai Sumatera, penggunaan gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, dan ditemukannya makam Dubarus yang menuliskan angka tahun 672 Masehi. Kemudian ada perkembangan Islam di Indonesia. 1. Perkembangan Islam di Sumatera, tepatnya di Samudra Pasai. Perkembangan Islam di Sumatera khususnya mulai kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia yang mempunyai peran penting sebagai pusat penyebaran agama Islam di Nusantara melalui pusat perdagangan, pusat perbelanjaan, dan hubungan diplomatik. Islam berkembang di Samudra Pasai pada abad ke-13, dibawa oleh pedagang Arab, Persia, dan India untuk melakukan perdagangan. Kemudian ada dari Kesultanan Aceh. Perkembangan Islam di Sumatera, khususnya melalui Kesultanan Aceh Darussalam, memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara karena Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Aceh menyebarkan Islam melalui peran perdagangan, kerajaan, dan ulama. Islam masuk ke Aceh pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Nugraha dari kelas 12 TAG Industri untuk melanjutkan materi dari teman saya, Egi. Oke, perkembangan Islam di Jawa dan Peran Wali Songo. Bisa kita lihat di peta sini, ada beberapa daerah Jawa yang disebarkan oleh Peran Wali Songo. Satu, ada Peran Wali Songo oleh Sunan Gresik dengan strategi pendidikan mengoptimalkan dan teladan hidup sederhana. 2, Sunan Ampel menanamkan ajaran Moh 5, tidak mabuk, main madat, maling, madon. 3, Sunan Bonang tembang Tombo Ati. Sunan Giri menciptakan permainan anak-anak yang mengandung pesan Islam. Sunan Derajat memperbaiki perekonomian rakyat sebelum mengajarkan agama. Kalijaga mengesampingkan budaya tanpa menghapus tradisi. Sunan Kudus mendirikan Masjid Menara Kudus dengan arsitektur campuran Hindu Islam. Sunan Muria mengajarkan Islam melalui tembang dan pertanian. Sunan Gunung Jati dakwah di istana kalangan bangsawan. Masih banyak lagi kosong. Om ada lagi ya di lem. Kita melanjutkan perkembangan Islam di Sulawesi. Seperti lihat di peta. Dimulai sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak antar perdagangan Arab dan Persia dengan penduduk lokal, terutama melalui jalur perdagangan rempah-rempah, penyebaran Islam kemudian semakin masif pada abad ke-16 dan ke-17. Ditandai dengan peran ulama seperti Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman dan Datuk Keri Badang, serta masuknya Islam ke kerajaan-kerajaan seperti Goa dan Tallo. Lanjut, perkembangan Islam di Kalimantan. Seperti lihat di peta, perkembangan Islam di Kalimantan dimulai sekitar abad ke-15. Terutama melalui jalur perdagangan dan dakwah. Beberapa kerajaan Islam yang muncul di Kalimantan antara lain Kesultanan Banjar, Kesultanan Kutai, Kartanegara, dan Kesultanan Sambas. Proses Islamisasi ini juga didukung oleh peran ulama dan pedagang dari berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Malaka. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara ditandai dengan masuknya agama Islam melalui jalur perdagangan dan penyebaran oleh abad
ulama pada abad ke-15 dan ke-16. Awalnya Islam masuk ke Pulau Solor, yang kemudian menjadi pusat penyebaran ke wilayah lain di Nusa Tenggara Timur NTT dan Nusa Tenggara Barat NTB. Seperti kita lihat di peta ini. Lanjut ke perkembangan Islam di Maluku dan Papua. Jadi ya, Maluku. Islam masuk ke Maluku melalui jalur perdagangan, terutama karena Maluku dikenal sebagai pusat rempah-rempah. Pedagang asing termasuk pedagang muslim dari berbagai wilayah datang untuk membeli cengkeh dan pala. Tidak lupa pula dengan peran kerajaan Tidore, Ternate yang berperan dalam penyebaran Islam di Maluku. Islam tersebar di wilayah Maluku termasuk Seram, Gorok, dan Raja Ampat. Penyebaran Islam di Papua, khususnya di Fakfak, tidak terlepas dari pengaruh Kesultanan Islam di Maluku. Penyebaran Islam di Papua dilakukan secara damai melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Oke, sekian dari penjelasan kami berdua tentang peta konsep sejarah masuknya Islam di Indonesia. Terima kasih.